Terus yang melonjak minyak goreng itu mah di luar dugaan. Aduh, gimana ya? Kita nggak beli kebutuhan, semuanya pada naik. Habis apa-apa mahal. Kenaikan harga komoditas dan inflasi menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia, bahkan lebih mengancam dibandingkan pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Mahali. Saya adalah guru ekonomi di Mandika Jembrana, Bali. Berdasarkan ilustrasi video tadi, mari kita mengenal lebih dekat tentang APBN, inflasi, dan fungsi APBN dalam melawan inflasi. APBN yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Tujuan APBN yaitu sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Perlu kita ketahui bersama bahwa APBN memiliki 6 fungsi. Yang pertama itu fungsi otorisasi. Hal ini berarti anggaran negara berfungsi menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua yaitu fungsi perencanaan. Suatu anggaran negara berperan menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. APBN berfungsi untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu fungsi alokasi. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima yaitu fungsi distribusi. Artinya, kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Berikutnya, mari kita berkenalan lebih dekat dengan inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terjadi secara terus-menerus. Ada 3 jenis inflasi. Yang pertama, berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi rendah, yaitu tingkat inflasi yang berada di bawah 10%. Inflasi sedang, tingkat inflasi yang berada antara 10 sampai dengan 30%. Inflasi tinggi, yaitu tingkat inflasi yang berada antara 30% hingga 100%. Dan inflasi yang berada di atas 100% yang disebut dengan hiperinflasi. Yang kedua, yaitu inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, demand pull inflation, yaitu kondisi tingginya permintaan masyarakat terhadap barang. Yang kedua, cost push inflation, yaitu kondisi di mana kenaikan biaya produksi berimbas pada naiknya harga barang. Dan yang ketiga yaitu mixed inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh tekanan permintaan dan inflasi dorongan biaya. Yang ketiga yaitu inflasi berdasarkan sumbernya. Ada inflasi yang disebabkan oleh defisit APBN dan imported inflation yang disebabkan karena suatu negara mengimpor barang dari negara yang sedang mengalami inflasi. Nah, ini adalah dampak inflasi yang bisa kita perhatikan bersama. Berikut kita cari tahu peran APBN dalam mengatasi inflasi. Yang pertama, sebagai instrumen penentu perekonomian negara. APBN adalah instrumen yang sangat penting dan menentukan bagi perekonomian suatu negara untuk digunakan, diandalkan, dan dipakai dalam mencapai tujuan bernegara.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pidato kunci pada acara Bincang APBN 2023 pada tanggal 28 Oktober 2022 di Aula Badan Kebijakan Fiskal Jakarta. Yang kedua, sebagai shock absorber, APBN berperan sebagai peredam gejolak untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, mempertahankan momentum pemulihan ekonomi dengan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta menjaga belanja prioritas dalam menunjang peningkatan produktivitas dan upaya penguatan fondasi ekonomi nasional. Terus apa saja senjata APBN dalam mengatasi inflasi? Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu dengan fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi untuk menjaga kestabilan arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah terjadinya inflasi yang tinggi maupun deflasi. Dan kedua yaitu dengan kebijakan fiskal. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan menghemat pengeluaran negara. Dan yang kedua yaitu menambah penerimaan negara dengan menaikkan pajak. Yang ketiga yaitu dengan kebijakan moneter. Inflasi bisa tetap stabil dengan mengurangi uang yang beredar melalui kebijakan moneter, yaitu meningkatkan tingkat suku bunga diskonto, menaikkan cadangan kas wajib minimum, menjual surat-surat berharga, dan memperketat kredit. Berdasarkan pemaparan materi tadi, perlu kita ketahui bersama, APBN adalah uang kita, uang rakyat yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai generasi muda yang peduli uang kita, ayo sama-sama kita kawal pelaksanaan APBN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.